Coba deh bayangin, bisa pensiun di usia 30-an? Kedengarannya kayak mimpi ya, mustahil banget. Tapi hari ini kita akan bedah kisah nyata yang luar biasa dari Samuel Ray. Dia ini seorang karyawan biasa loh, yang berhasil mencapai tujuan yang bagi kebanyakan dari kita, ya cuma angan-angan. Nah, pernyataan ini, wow, kuat banget. Dan langsung bikin kita mikir, gimana caranya? Ini bukan cerita soal pendiri startup yang dapat durian runtuh ya, bukan. Ini cerita tentang seorang pegawai kantoran biasa. Yap, Anda nggak salah dengar. Kebebasan finansial yang diraih Samuel ini datang dari jalur karir yang, ya bisa dibilang stabil dan umum. Jadi karyawan. Ini benar-benar mengubah pandangan kita kan? Kalau ternyata kebebasan finansial itu bukan cuma buat pengusaha atau investor kelas kakap. Oke, sekarang mari kita masuk ke dapurnya. Kita akan bedah kerangka matematika yang sebenarnya simple, tapi sangat-sangat powerful. Inilah yang membuat tujuannya jadi konkret dan bisa diukur. Bisa dibilang, ini jantung dari seluruh strateginya. Jadi strategi Samuel ini sebetulnya didasarkan pada sebuah gerakan yang cukup populer, namanya FIRE. Itu singkatan dari Financial Independence, Retire Early. Gerakan ini awalnya dipelopori sama para software engineer di Amerika. Mereka ini kan gajinya gede-gede, tapi justru mempelopori gaya hidup yang super hemat. Nah, yang paling menarik, seluruh rencana besar ini, intinya cuma satu angka ini, angka 25. 25 kali. Maksudnya apa sih 25 kali ini? Rumusnya itu ternyata simple banget. Gini cara ngitungnya. Cuma 3 langkah. Pertama, coba deh hitung semua pengeluaran Anda selama setahun. Semua ya, dari yang kecil sampai yang besar. Terus, langkah kedua, kalikan total pengeluaran tadi dengan 25. Nah hasilnya, itulah angka sakti Anda. Target dana yang Anda perlukan untuk bisa bilang, saya bebas secara finansial. Oke, jadi tahu rumusnya itu satu hal, tapi eksekusinya itu hal lain. Gimana sih caranya dia bisa konsisten menjalankan rencana ini selama 1 dekade penuh? Nah, ini nih bagian yang paling menantangnya. Dari sini kita bisa lihat perjalanannya itu butuh komitmen jangka panjang yang luar biasa. Ini bukan sukses instan dalam semalam, sama sekali bukan. Ini adalah buah dari disiplin selama lebih dari 10 tahun. Disiplinnya ini ternyata lahir dari keadaan. Dia melihat langsung ketidakstabilan yang dialami orang tuanya sebagai pengusaha. Makanya, dia dan istrinya memilih jalan yang beda, yang lebih stabil. Dan sejak awal karir, mereka mempraktekkan apa yang disebut hyper saving, atau menabung secara ekstrim. Ini dia kuncinya. Sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Buat Samuel dan istrinya, melihat angka di spreadsheet mereka bertambah setiap bulan, itu ternyata jadi sumber kebahagiaan. Jauh lebih memuaskan daripada sekedar beli barang baru. Ini jadi motivator yang sangat kuat. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, dia berhasil mencapai targetnya. Dia pun resign dari pekerjaannya. Tapi, ternyata, disitulah justru muncul sebuah tantangan baru yang sama sekali tidak terduga. Ternyata, melepaskan karir yang stabil itu punya beban psikologisnya sendiri. Ada rasa takut, ada ketidakpastian. Fenomena ini ternyata cukup umum loh di komunitas FIRE, sampai ada istilahnya sindrom 1 tahun lagi. Cemas, jadi nunda terus untuk benar-benar berhenti kerja. Di sini kita lihat perbedaannya tajam banget ya. Dari kehidupan sebagai karyawan yang serba teratur, terprediksi, ada target yang jelas, tiba-tiba berubah jadi kehidupan pensiun dini yang fleksibel banget, tapi juga jadi nggak terstruktur dan nggak terdefinisi. Inilah yang disebut paradoks tujuan. Dia sudah merdeka secara finansial, tapi di sisi lain dia kehilangan rutinitas hariannya, kehilangan identitas profesionalnya. Dia jadi bingung, punya semua waktu luang di dunia tapi malah merasa kehilangan arah dan bertanya-tanya, terus sekarang ngapain? Nah, ini dia pencerahan terbesarnya. Sebuah pelajaran penting dari komunitas pensiun. Kesalahan banyak orang adalah cuma fokus pada tujuan finansialnya, tapi lupa merencanakan hidup setelahnya. Jadi pertanyaannya harus dibalik, bukan pensiun dari apa, tapi pensiun untuk apa. Apa sih tujuan hidup yang mau didanai oleh kebebasan finansial itu? Jadi dari seluruh perjalanan Samuel ini, apa sih pelajaran penting yang bisa kita petik? Terutama buat kita semua yang mungkin juga sedang memikirkan tentang keamanan finansial. Samuel menegaskan, hidup hemat saja itu nggak cukup. Kuncinya ada di 3 pilar yang harus jalan bareng. Hemat untuk mengontrol pengeluaran, terus berusaha tingkatkan penghasilan, dan yang nggak kalah penting, investasi secara konsisten. Ketiga-tiganya ini harus berjalan beriringan. Dia juga pakai beberapa life hacks yang cerdas banget buat menjaga disiplin. Contohnya nih, begitu gajian, langsung otomatis transfer dana untuk investasi.
Jadi sisa uang di rekening itu ya memang untuk hidup. Nggak ada ceritanya merasa kaya di awal bulan, terus jadi boros. Komunikasi ternyata jadi kunci yang sangat penting, baik komunikasi terbuka dengan istrinya biar tujuannya selalu sejalan, maupun komunikasi yang jelas dengan orang tuanya untuk mengelola tanggung jawab sebagai generasi sandwich. Semuanya harus jelas dan terukur. Dan kita tutup pembahasan kita dengan pemikiran akhir yang provokatif ini. Ternyata kisah Samuel ini bukan cuma soal uang, intinya justru tentang tujuan hidup. Pensiun itu bukan buat lari dari kerjaan, tapi untuk mendanai tujuan hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Apa ya tujuan hidup kita?